bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan, kami mau menyembah, memuji Engkau sore hari ini. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat setiap kami. Tuhan berbicara kepada masing-masing kami Tuhan, karena kami mau mendengar suara-Mu lewat pujian, lewat firman, persembahan, lewat apapun yang kami lakukan untuk memuji-Mu di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau Engkau berbicara Tuhan secara pribadi, katakan apa yang ingin menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan sukacita surga, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kami mempersembahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah akan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Mari berdiri sama-sama. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita.
semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu, setiap hari kuatkanku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sama-sama katakan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Melihat keajaiban-Mu, mengingat ucapan syukur dan mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, Hatiku percaya. hatiku percaya kepadamu Yesus. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya Engkaulah yang ajaib Tuhan. Dan setiap kami ajaib dalam setiap perbuatan-Mu Tuhan. ajaib perbuatan-Mu selalu, Sama-sama katakan. hatiku percaya kepadamu Yesus. Ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Haleluya. Dan selamanya Engkau ajaib Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang ajaib dalam setiap perbuatan Tuhan. Sore hari ini kami serahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu sore hari ini. Belajar Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Engkau Yesus,
yang ku percaya di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes, tidak yang kami andalkan selain Engkau Yesus dalam hidup kami. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau penuh Tuhan. Percaya Kau penuh pengharapanku, tidak merasakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Imanmu melebihi pikiranku, tanganmu di atas segala jalanku, keinginan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Yesus, harapkan keinginan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, yes Tuhan. melebihi siapapun juga. Ya kami katakan Kau lebih dari siapapun juga Tuhan. Hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dan saat ini bersama-sama katakan yang berkata mengandalkan Yesus dalam hidupmu. Mari kita sembah Dia.
Engkau Tuhan bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sebenarkan sampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat-Mu, hikmat dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Turun atas hamba-Mu dan menaungi hamba-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan dan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Baik, shalom semuanya. Kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Amin saudara. Orang datang ke gereja, ya sama-sama datang ke gereja, yang satu ditanya pulang gereja tadi firmannya apa, ya dia bisa menjawab dengan baik. Tapi yang satu ditanya, tadi firmannya apa? Tadi pendetanya lucu, gitu saudara ya. Dapatnya itu aja. Nah, kenapa? Karena yang satu datang dengan apa? Dengan hati yang haus. Sehingga waktu dia mendengar firman, maka dia betul-betul memperhatikan kebenaran itu. Ya, dia serap kebenaran itu supaya kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupannya yang akan mewarnai kehidupannya hari lepas hari. Dan saya berharap itu adalah saudara semuanya. Katakan amin saudara. Nah, kita masih belajar bersama ya Road to Generosity ya. Kita masih belajar dari kemurahan, hati yang murah ya, murah hati. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah berani memberi. Ngeri-ngeri sedap nih kalau judulnya gini saudara ya. Berani memberi. Ya, 3, 2, 1 katakan sama-sama. Berani memberi. Ya. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita memiliki keberanian untuk memberi. Ya, orang yang memberi dengan murah hati tidak perlu takut dan khawatir akan kekurangan. Yang percaya aminnya lebih kencang dari ini. Saudara, kalau saudara murah hati dan memberi, jangan pernah takut kekurangan, saudara. Karena saudara, jelas Alkitab mengatakan kalau saudara murah hati, ya saudara sedang melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karakternya Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Lalu berikutnya Alkitab mengatakan, ya saudara kasih minum sama orang saja, itu sedang memberi minum Tuhan katanya gitu kan. Ya, sebetulnya kita seperti menghutangi Tuhan begitu. Padahal ya Tuhan tidak akan pernah berhutang pada siapapun. Itu sebabnya kalau saudara memberi jangan pernah takut untuk kekurangan. Pasti Tuhan akan mengembalikan apa yang saudara berikan. Ya, itu kebenaran. Ya, tapi kalau saudara memberi jangan berpikir untuk dikembalikan, saudara-saudara. Amin? Ya. Karena sebetulnya sudah enggak perlu saudara pikirkan itu, Tuhan yang akan melakukannya dalam hidup saudara, begitu ya. Nah, jadi ini yang Tuhan mau, saudara. Karena apa? Karena Amsal 11 ayat 24 mengatakan begini. Perhatikan baik-baik, saudara. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Nah, tapi ada yang menghemat secara luar biasa, alias, ya saudara, ini bahasanya Amsal ini agak sopan sedikit saudara ya. Ya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Pokoknya digegem terus saudara. Kurang terus rasanya, saudara. Kurang terus. Tapi justru ada orang yang menyebar harta. Malah apa? Bertambah kaya. Ya, amin ya. Haleluya. Saya percaya jemaat IFGF Living Water akan menjadi jemaat yang murah hati. Ya, minggu-minggu di awal ini, ya kita sedang berbicara tentang murah hati berkaitan dengan uang, harta. Ya, tapi nanti berikutnya adalah murah hati bukan hanya masalah duit, saudara. Tapi murah hati itu juga masalah mengampuni, itu murah hati, saudara. Ya, murah hati dalam hal pengampunan, gampang mengampuni. Ya, tidak gampang menghakimi orang. Nah, itu adalah murah hati. Itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama hari ini. Kenapa? Ya, kenapa kita tidak perlu takut untuk kita menjadi orang yang murah hati, saudara? Apa yang Alkitab katakan? Kita belajar dari Matius pasal yang ke-6. Yang pertama, saudara, tidak perlu khawatir
Karena Tuhan sudah sediakan bagianmu. Amin saudara. Ayatnya mengatakan begini, ya. Ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, di hadapan Tuhan, saudara itu lebih berharga daripada burung-burung. Memang saudara, karena manusia diciptakan amat baik. Ya, waktu Tuhan menciptakan yang lain itu menciptakan baik. Tapi waktu menciptakan manusia, Anda diciptakan amat baik. Amin saudara. Nah itu sebabnya langsung diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati manusia, manusia pertama itu saudara ya. Diberkati. Dan Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan manusia. Itu sebabnya di sini dikatakan burung saja di udara, ya, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, itu saja dipelihara oleh Tuhan. Kok ada orang Kristen yang takut gak makan itu loh saudara. Hanya gara-gara dia mau memberi, ya takut kekurangan, takut gak makan saudara. Saya mengatakan memberi itu tidak menunggu saudara kaya. Tidak menunggu saudara ya punya duit banyak. Tidak saudara. Kondisi saudara hari ini, ya siapapun saudara, saudara bisa belajar untuk memberi, saudara. Amin, saudara. Iya, jangan doanya begini, Tuhan tolong berkati saya, supaya saya bisa memberi, saudara ya. Saudara, nanti alasannya kalau saudara nggak memberi itu gara-gara Tuhan nggak memberkati saudara, kan begitu. Ah, Tuhan belum berkati saya kok. Nah, lalu standarnya berkat yang Tuhan berikan kepada saudara itu di mana begitu saudara? Padahal Tuhan itu sesungguhnya sudah memberikan berkat kepada saudara. Ya. Jadi saya mau katakan tidak harus tunggu saudara punya duit, banyak uangnya saudara bisa memberi, tidak. Bahkan janda yang miskin itu saudara, dia memberi kepada Tuhan dari apa? Dari kekurangannya saudara. Ya, sekalipun hanya berapa? 2 keping. Dibanding dengan orang kaya yang waktu itu memberikan banyak, tapi di hadapan Tuhan, wanita ini lebih dinilai daripada orang kaya tadi, karena dia memberi dalam kekurangannya sebetulnya. Ya, semua yang dia taruh itu, saudara, dia berikan. Nah, itu sebabnya saudara saya katakan berani memberi itu yang dimaksud itu adalah bahwa saudara dan saya, ya Tuhan ingin supaya saudara itu ya jangan pernah takut. Ya kalau saudara memberi terlalu takut saudara jadi kekurangan, jadi miskin. Justru sebaliknya kalau kita belajar untuk memberi, ya maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya saudara tidak akan jadi miskin, tidak ada. Orang yang memberi tidak akan jadi miskin, saudara-saudara. Tidak ada di Alkitab dimanapun saya melihat orang di luar sana pun orang yang memberi tidak akan kekurangan, tidak akan. Itu sebabnya saudara, yang pertama tadi dikatakan bahwa jangan khawatir, Tuhan sudah sediakan bagianmu. Ada satu gambaran ini saudara. Ini binatang-binatang di benua Antartika ya kalau nggak salah. Iya betul saudara. Wilayah Antartika merupakan wilayah yang menjadi habitat dari berbagai spesies binatang. Dari beruang, serigala, kelinci dan burung. Ada lebih dari 21.000 macam spesies binatang. Padahal wilayah ini merupakan wilayah yang paling dingin dan paling kering di seluruh benua. Dan sebagian besar wilayah ini tertutup oleh salju dengan ketebalan rata-rata 1,9 km. Di daerah yang seperti ini, Tuhan memberi makan dan memelihara seluruh binatang-binatang tersebut, saudara. Nah, saudara, jadi
Di kondisi seperti itu saja, ya Tuhan itu bisa memelihara. Yang kalau kita ada di sana kita bingung mau makan bagaimana gitu misalnya saudara ya. Tapi Tuhan itu pelihara. Tuhan bisa pelihara dalam kondisi alam seperti itu, ya. Dan itu menjadi satu jaminan buat kita bahwa Tuhan itu sediakan bagianmu masing-masing, jangan pernah takut. Jangan khawatir, ya. Karena ada bagian, Tuhan sudah sediakan bagian kita. Nah, yang kedua, saudara, diklikin aja, minta tolong, dibantu. Nggak bisa dari sini soalnya. Yang kedua adalah tidak perlu khawatir karena Tuhan tahu kebutuhanmu. Katakan amin, saudara. Ya, tadi nggak perlu khawatir karena Tuhan sediakan. Dan yang kedua ini tidak perlu khawatir karena Tuhan tahu kebutuhanmu. Ya, ayatnya mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, ini adalah ayat yang selalu Anda dengar setiap minggu di doa berkat yang saya berikan, saudara. Kenapa? Karena ini ayat jaminan. Bahwa apa yang dicari oleh bangsa-bangsa itu, saudara, apa yang dipakai, ya kan, apa yang diminum, ya, semua kebutuhan. Bapamu yang di sorga, Bapa kita yang mengasihi kita itu tahu. Apa yang kita butuhkan itu tahu, saudara-saudara. Saudara, jangan coba-coba, saudara, lari dari sumber. Sumber itu Bapak ini kata Bapak ini, kata pater ya saudara ya, itu artinya sumber. Saudara bisa cek, ya, saya tidak sedang mengatakan apa-apa ini berkaitan dengan ini ya, statement saya ini. Tidak ada agama memang di tempat lain, keyakinan di tempat lain yang memanggil Tuhannya itu sebagai Bapa. Kecuali di Kristen, saudara. Orang Kristen itu manggil Tuhannya itu Bapa. Coba di tempat lain apa ada, saudara? Tidak ada. Tidak ada. Hanya kita yang bisa memanggil Tuhan kita itu sebagai Bapa. Itu artinya ada satu intimasi, ada satu kedekatan. Hubungannya itu antara bapak dan anak. Kan kita bisa bayangkan kalau bapak itu pasti inginnya bertanggung jawab buat anak-anaknya, saudara. Betul nggak, saudara? Itu bapak yang benar loh ya. Tapi kalau bapak yang benar, kalau bapak yang nggak benar sih ada juga yang tidak ngurusi anak-anaknya juga ada. Tapi yang saya maksudkan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia bapak yang baik. Bapak yang baik dia pasti akan ngurusi anak-anaknya, saudara. Makanya di sini ini Yesus yang mengatakan, ya supaya apa? Supaya saudara ya tidak perlu khawatir karena Tuhan tahu kebutuhanmu, saudara-saudara. Tuhan mengerti kebutuhanmu. Bapamu yang di surga tahu. Itu kata tahu itu bagus sekali, saudara. Kalau saya pelajari itu ya, kata tahu itu, tahunnya Bapak itu lebih daripada tahunnya kita, saudara. Maksudnya begini, saudara. Maksudnya adalah Allah itu mengerti, tahu kebutuhan kita. Lebih daripada diri kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Tahunnya Tuhan itu lebih daripada tahunnya kita. Itu sebabnya saya tidak pernah merasa takut dan khawatir, saudara. Karena Tuhan itu tahu, bahkan yang saya tidak tahu dia tahu. Oh, ini Pastor John ini butuh ini. Nah begitu, saudara. Saya malah nggak tahu, Tuhan tahu, saudara. Nah itulah tahunnya Tuhan. Bukan seperti tahunnya kita manusia. Nah itu sebabnya, saudara, ya, kekhawatiran menyatakan bahwa kita tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan cukup besar, cukup berkuasa, atau cukup mengasihi kita untuk mengatasi apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu Francis Chan mengatakan begitu, quote-nya, saudara. Ya makanya Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut ya. Filipi pasal 4 ayat 19, ini juga ayat yang dahsyat sekali. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Amin, saudara. Karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Loh, apa ini hubungannya?
yang telah dilakukan Kristus bagi kita itu apa maksudnya? Ya. Kok dia bisa menjamin bahwa Paulus bisa mengatakan bahwa Allah kita itu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Karena ini saudara, karena ini ayat ini, Roma pasal 8 ayat 32 mengatakan begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bayangkan, anaknya sendiri saja yang paling berharga bagi Bapak kita, saudara, perhatikan, Bapak kita itu ya harta yang paling berharga itu adalah anaknya sendiri, saudara, yang namanya Yesus itu. Tetapi harta itu pun diserahkan bagi kita. Karena begitu sayangnya Tuhan atau Bapa kepada kita. Nah, lalu ayatnya mengatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Apa maksudnya saudara? Kalau anaknya saja diberi, masa beras enggak diberi sih saudara? Amin saudara. Yang ditulis oleh Matius ini yang Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya apa saudara? Jadi saudara ya tadi Mas Ade, justru kita harus mengutamakan dia dan ia akan memberikannya kepada kalian, kepada saya dan saudara, jika kalian mengutamakan dia dan hidup menurut kehendaknya. Ya itu umum lah ya saudara ya. Bapak itu kalau lihat anaknya itu baik nurut itu kan umum ya saudara ya. Walaupun ya saya tahu bapak yang baik ya anaknya nakal pun ya tetap dikasihi saudara. Tapi kalau anaknya itu baik senang gitu rasanya saudara. Ya rasanya bapak itu ingin memberikan apa ya yang jadi kesukaan anak saya ini gitu. Ya apa ya yang sedang dibutuhkan anak saya. Nggak usah ngomong, papahnya langsung memberikan, saudara. Kenapa? Karena itu menurut hidup, menurut kehendaknya. Hidup mengutamakan dia, mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah itu, saudara. Ya, dan itu kata semuanya itu adalah arti dari yang tadi di atas, sebelumnya tadi ya. Yaitu apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang segala macam yang dibutuhkan. Nah itu semuanya itu kata semuanya ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu katanya ditambahkan loh saudara. Jadi tidak hanya segitu-segitu saja, tapi ditambahkan terus, ditambahkan. Ya ditambahkan, itu sebabnya saudara-saudara tadi saya katakan sekali lagi, jangan pernah takut untuk memberi. Jangan pernah takut untuk menjadi murah hati, saudara. Karena sekali lagi, justru ketika kita belajar untuk memberi, ya, saudara akan jadi saluran berkatnya Tuhan. Ya, diberi, memberi, diberkati untuk memberkati, gitu, saudara. Wah, tambah lagi memberinya, tambah lagi, gitu, saudara. Ya, nah itu sebabnya jangan khawatir. Tuhan tahu kebutuhan kita, jangan pernah takut. Yang terakhir saudara, yang ketiga, tidak perlu khawatir, karena Tuhan itu memegang masa depanmu saudara. Yesus mengatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok itu punya kesusahan sendiri. Gak usah mikir yang jauh-jauh saudara. Hari ini saja ini ada kesusahan. Kok mikir yang di tempat yang jauh gitu loh saudara. Ya, yang pernah saya contohkan itu ada seorang ibu ya, malam-malam telepon sama pendetanya. Telepon, Pak Pendeta, ini bagaimana hidup saya ini Pak Pendeta. Ya, loh kenapa Bu? Ada apa Bu? Iya saya ini punya anak 2. Nanti kalau 2 anak laki-laki. Kalau anak saya laki-laki 2 ini menikah, lalu saya tinggal sama siapa? Ya. Oh begitu ya Bu. Lalu Pak Pendetanya tanya, Bu apakah anak Ibu sudah akan menikah? Belum Pak Pendeta. Loh apakah anak Ibu sudah punya pacar? Belum. Loh lalu anak Ibu ini usianya berapa hari ini? Lalu dia menjawab, yang mengagetkan Pak Pendetanya saudara. Ini loh Pak Pendeta, dia di kasur di depan saya, di tempat tidur,
Yang satu umur 6 tahun, satu 8 tahun. Masya Allah, saudara, pendetanya sampai bingung, saudara. Wong masih 6 sama 8 mikir kalau sudah menikah itu loh, saudara. Lalu saya hidup sama siapa? Itu jauh sekali di sana. Tapi orang kalau hidup dalam kekhawatiran, itu ya kayak gitu, saudara. Ada di sini yang mikir seperti itu, saudara. Saudara nggak perlu takut akan hari esok. Banyak ayat dalam Alkitab yang menjamin hari esok kita, saudara. Bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, bahwa masa depanmu sungguh ada, tidak akan hilang. Itu semua dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memegang hari esok kita, saudara. Ya, Dia yang menjamin hari esok kita. Ada lagunya, ku tak tahu kan hari esok. Kita nggak tahu hari esok apa yang terjadi, ya. Namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan. Surya itu matahari, digambarkan sebagai ada sesuatu yang diandalkan, ya. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lalu, matahari ini akan berlalu, saudara. Ya. Nah, refnya mengatakan apa? Banyak hal tak ku mengerti akan masa menjelang, masa yang datang maksudnya. Tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya hari ini, saudara, bagi setiap saudara, saya mau kasih tahu, masa depan kita itu ada di tangannya Tuhan. Enggak, saya tidak pernah takut untuk masa depan IFGF Living Water, saya tidak pernah takut, saudara. Kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan Tuhan ini, pasti Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna, saudara. Matius pasal 6 ayat 34 mengatakan, jadi jangan khawatir akan hari esok, esok pun Allah memelihara kalian. Ini kalau di terjemahan firman Allah yang hidup, saya suka lihat terjemahan-terjemahan yang lain, saudara. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan. Ya, pikirkan hari ini, ya. Tapi hari esok jangan pernah takut, karena esok pun Allah akan memelihara kalian, akan memelihara saya dan saudara. Saudara, kita nggak tahu masa depan bisnis kita seperti apa yang akan terjadi. Banyak hal kita nggak tahu, saudara. Tapi Allah yang tahu, maha tahu, Dia yang memegang kehidupan saya dan saudara. Masa depan saya yang tidak diketahui ada di tangan Tuhan yang maha mengetahui, saudara. Ya, jadi nggak usah bingung kalau saudara nggak bisa tahu masa depan. Nggak usah tanya sama tukang peramal-peramal, nggak usah, saudara. Nggak perlu, saudara. Semua itu kita serahkan kepada Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang maha tahu dan Dia akan memegang hari esok saya dan saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, ayat-ayat yang kita baca, yang kita pelajari bersama ini sebetulnya sebuah jaminan bahwa kita nggak perlu takut hidup di dunia ini, nggak perlu khawatir. Bahkan untuk memberi, saudara, nggak perlu takut karena Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita, saudara. Percaya, saudara? Amin. Ya, masa depan kita ini sungguh ada. Harapanmu itu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada. Saudara percaya itu yang terjadi, ya. Harapanmu tidak akan hilang. Saudara punya harapan apa? Tidak akan hilang. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, gak perlu khawatir, saudara-saudara. Jangan takut untuk menjadi murah hati. Jangan takut untuk memberi. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah sediakan bagian kita. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Dan Tuhan memegang masa depan kita semuanya, saudara-saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya belajarlah untuk murah hati hari ini, saudara. Belajar untuk berani memberi. Justru saudara akan mengalami terobosan di sana. Mari, saudara. Saya mengundang Bapak Ibu saudara kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita tutup mata. Kita tutup mata kita semuanya, saudara. Dan kita merenungkan hidup kita masing-masing saat ini. Apakah hari ini ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan dan engkau mengoreksi hidupmu masing-masing, apa yang engkau lihat dari dirimu? Firman Tuhan bisa menjadi cermin bagi kita. Kita berkaca kepada firman. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang murah hati, berani memberi, tidak pernah takut kekurangan, karena Tuhan menjamin hidup kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan, Tuhanlah yang kami andalkan dalam hidupku. Tuhan yang aku andalkan, yang memegang masa depanku, yang sudah menyediakan segala sesuatu yang menjadi bagianku. Bahkan Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhanku. Kami yang membuat kami tidak pernah takut untuk memberi, karena Tuhan menjamin kehidupanku. Kita bisa melihat hidup kita masing-masing. Apakah hari ini saya dan saudara bisa menilai hidup kita masing-masing? Tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya tadi mengatakan, kita yang menilai hidup kita masing-masing. Tuhan yang tahu hidup kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang yang murah hati, dengan kemurahan, hidup dengan kemurahan? Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karakternya Tuhan. Murah hati adalah karakternya Tuhan, yang Tuhan ingin supaya saya dan saudara juga memilikinya. Karakter murah hati. Karena ketika engkau melakukannya, orang akan melihat Tuhan melalui hidupmu. Orang akan melihat Bapamu melalui apa yang engkau lakukan. Karena engkau sedang merepresentasikan karakternya Bapamu yang di sorga, yaitu murah hati. Ketika orang lain melihat hidupmu murah hati, orang akan ketemu sama Tuhan, ketemu sama Bapa yang di sorga melalui hidupmu. Karena engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya saudara, saat ini setiap kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami punya keberanian, kami tidak takut untuk belajar memiliki hati yang murah, kemurah hatian. Dan Tuhan mendengar apa yang menjadi doa kita saat ini. Apapun itu, saya percaya Tuhan yang akan menjamah setiap hati saudara. Dan Tuhan yang akan mengubah setiap hatimu ketika engkau mau diubahkan. Memiliki hati yang murah, kemurahan hati dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan sama-sama, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Ku percaya di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan tiada lain yang ku andalkan. Terus katakan tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Haleluya. Kami tidak khawatir Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Kami tidak khawatir, tidak perlu khawatir karena Tuhan sediakan bagian kami. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena Tuhan tahu kebutuhan kami. Lebih daripada kami tahu kebutuhan kami sendiri ya Tuhan. Kami tidak khawatir karena hari esok kami Tuhan yang memegang ya Tuhan. Kami tidak pernah takut. Itu sebabnya dengan penuh keberanian, bahkan kami belajar untuk berani memberi ya Tuhan. Karena kami sudah dijamin oleh Tuhan. Kami sudah dijamin oleh firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, firman ini menjadi bagian dalam hidup kami, mewarnai hidup kami. Tidak akan pernah terambil dari kami, mewarnai dari hari ke hari. Kehidupan kami menjadi orang-orang yang murah hati. Itu terjadi, mewarnai hidup kami Tuhan. Dan kami terima dengan sukacita menjadi kehidupan kami. Firman kebenaran ini menjadi kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh bangsa di dunia, Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang murah hati katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di harapan